بالفضل والإحسان. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واجعلهم على ربنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. 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 الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا أيها الهادرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, pertama-tama dan paling utama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi ini kita diperkenankan oleh Allah diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan meringankan langkah kaki kita untuk menunaikan sholat Idul Adha secara berjamaah. Dan salawat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kejadian menuju ke alam yang penuh dengan keimanan dan keislaman seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Jemaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah, khotib berwasiat kepada diri khotib dan umumnya kepada jemaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam artian menjauhi segala larangan-larangannya dan melaksanakan seluruh perintah-perintah yang Allah perintahkan. Jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan beberapa ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim supaya kita dapat mengambil ibrah, mengambil pelajaran sebagaimana yang dituangkan dalam Al-Quran. Wa idza qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ini adalah ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, yang mana ujian tersebut Allah uji Nabi Ibrahim. Bapaknya tidak beriman kepada Allah, lalu Nabi Ibrahim mendakwah kepada bapaknya. Ketika Nabi Ibrahim mendakwahkan kepada bapaknya, ya abadi, wahai ayahandaku, lima ta'budu, kenapa engkau menyembah ma la yasma'u, kepada sesuatu yang tidak dapat mendengar, wala yabsiru, kepada sesuatu yang tidak dapat melihat, wala yughni anka syai'a,
dan tidak dapat menolong engkau sedikit pun. Wahai bapakku, ya abati, inni qad ja'ani, wahai bapak ayahandaku, inni qad ja'ani, sesungguhnya telah datang kepadaku, minal ilmi, sesuatu ilmu, malam yaktika, yang mana ilmu tersebut tidak datang kepada engkau. Fattabi'ni, maka ikutilah aku, ihdika siratan sawiyya, maka aku akan tunjukkan jalan yang lurus. Ya abati, wahai bapakku, la ta'budu syaitan, janganlah engkau menyembah setan. Inna syaitana lirrahmani 'asiyya, sesungguhnya setan selalu berbuat maksiat kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nabi Ibrahim, karena bapaknya tidak beriman kepada Allah, dia tidak berhenti-hentinya mendakwakan agama tauhid kepada keluarganya. Lalu bagaimana tanggapan bapaknya Nabi Ibrahim? Lalu dituangkan di dalam Al-Quran, diabadikan di dalam Al-Quran. Qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim, maka bapak Ibrahim seketika marah. Qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim, wahai Ibrahim anakku, bencikah engkau kepada berhala yang aku sembah sekarang ini, wahai anak-anakku? La illam yantahi, jika engkau terus mendakwakan aku kepada agamamu, la arjumannaka, maka saya akan menghukummu, saya akan membunuhmu, saya akan menghukummu dengan hukuman rajam. Wahjurni maliya, dan enyahlah dari hadapanku dalam waktu yang lama. Inilah tekanan-tekanan, ujian-ujian yang diberikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sebesar apapun ujian yang telah menimpa diri kita, belum sebesar yang dibandingkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bapaknya tidak iman kepada Allah, tapi Nabi Ibrahim dengan tegar mendakwahkan agama tauhid kepada bapaknya yang bernama Azar. Nabi Ibrahim tetap menjaga etika, menjaga sopan santun kepada orang tuanya. Bagaimana setelah Nabi Ibrahim mendapat ancaman, apakah Nabi Ibrahim membalas dengan ancaman? Bukan. Nabi Ibrahim dijelaskan dalam Al-Quran mendoakan bapaknya, qala salamun alaik, wahai bapakku, semoga Allah memberikan keselamatan kepada engkau. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya, aku akan memintakan maaf kepada Tuhanku, sesungguhnya Tuhanku kepadaku sangat baik. Oleh karena itu, marilah kita contoh akhlak Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Walaupun beda agama, tetap dia menghormati orang tua. Dan pada kesempatan kali ini, di Yaumil Adha ini, jika kita mempunyai orang tua, mintalah ampun kepada orang tua kita. Mintalah ampun kepada orang tua kita. Jika orang tua kita sudah tiada, maka kirimkanlah Fatihah, karena yang bisa menyelamatkan kepada orang tua kita adalah doa-doa kita, amal-amal baik kita yang bisa menyelamatkan kepada orang tua kita. Lalu apa cobaan yang kedua yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim bergerak Khalilullah karena kesabarannya. Adapun cobaan yang kedua yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menjauhkan anak istrinya, diasingkan di Baitul Haram, sebagaimana yang dituangkan di dalam Al-Quran. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in indaka baitikal muharram
Rabbana wahai Tuhanku, inni askantu, saya menempatkan keluargaku min dzurriyyati dari keturunanku biwadin di tempat di lembah, suatu lembah ghairi dzi zar'in, yang mana lembah tersebut tidak ada tumbuh-tumbuhan dan tidak ada pepohonan, tidak ada tumbuh-tumbuhan yang dapat dimakan. Akan tetapi saya percaya bahwa saya titipkan anak istrimu kepada engkau ya Allah di dekat rumah engkau. Lalu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqnahum minat thamarati la'allahum yashkurun. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana wahai Tuhanku, saya titipkan anak istriku karena ini perintah dari engkau. Engkau jauhkan aku dengan anak istriku, akan tetapi ini karena adalah perintahmu, saya mengikuti perintahmu. Tapi saya berdoa meminta kepada engkau, liyaqimus shalah, didiklah anak istriku dengan salat, faj'al afidatan minan nas, dan jadikanlah di antara hati manusia tahwi ilaihim, condong kepada tempat tersebut, yang mana tempat tersebut yang sekarang yang dinamakan Makkatul Mukarramah. Warzuqhum, dan jadikanlah tempat tersebut ya Allah dipenuhi dengan rezeki-rezeki, dipenuhi dengan buah-buahan, minat thamarati, dengan buah-buahan, la'allakum yashkurun, supaya orang yang bertempat tinggal di situ mereka bersyukur dan mereka merasa aman. Inilah cobaan yang kedua yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dijauhkan dari anak dan istrinya, akan tetapi karena ini adalah suatu perintah yang harus dilaksanakan, Nabi Ibrahim melaksanakannya, hanya bisa mendoakannya. Jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, adapun ujian yang ketiga yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana cobaan ini sangatlah berat, yaitu untuk menyembelih anaknya sendiri, yaitu Ismail. Ini terjadi di bulan Dzulhijjah tanggal 10 persis di hari ini. Bagaimana peristiwanya? Peristiwanya tercatat dalam Al-Quran sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, atbahuka, aku bermimpi menyembelih engkau, fandur madza tara, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Nabi Ibrahim walaupun sudah menjadi nabi, walaupun dia ilmunya mati titik setinggi ilmu yang Allah berikan kepadanya, akan tetapi dia masih mau bermusyawarah. Dia meminta nasihat dari anaknya, meminta pendapat dari anaknya. Bagaimana kata anaknya? Qala ya abadi, wahai ayahandaku, if'al ma tu'mar, laksanakanlah perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, semoga aku menjadi orang yang sabar. Setelah Nabi Ibrahim mendengarkan penjelasan dari Nabi Ismail, maka kedua-duanya pasrah kepada Allah, memasrahkan diri kepada Allah. Datanglah setan menggoda ibunya Ismail, yaitu Siti Hajar. Wahai Hajar, tegakah engkau meninggalkan anak dan suamimu di suatu lembah? Suamimu akan membunuh anakmu. Tapi bagaimana kata Hajar? Karena Hajar istri Ibrahim alaihissalam yakin bahwasanya apa yang dikerjakan oleh suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah suatu perintah yang harus dijalankan oleh Nabi Ibrahim. Setelah itu, Siti Hajar
melempar setan dengan 7 batu sambil berucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu, setelah setan menggoda Siti Hajar, tidak mampu menghajar, menggoyahkan keimanan Siti Hajar, maka datanglah setan tersebut kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, tegakah engkau menyembelih anakmu sendiri? Tegakah engkau menyembelih darah dagingmu sendiri? Di mana hati nuranimu? Karena ini ada perintah dari Allah yang telah dituliskan. Maka Nabi Ibrahim mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu setan tidak henti-hentinya menggoda kepada Ismail. Bagaimana teman Ismail? Maka Ismail berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadilah dia membesarkan nama Allah. Jika kita diberikan musibah oleh Allah, besarkan nama Allah dalam hati kita. Kalau kita besarkan nama Allah dalam hati kita, sebesar apapun musibah yang kita hadapi, maka musibah tersebut, ujian tersebut terasa kecil di hadapan Allah. Maka perbanyaklah di Yaumul Idul Adha ini bertakbir kepada Allah, mensucikan Allah, karena di hari inilah yang namanya anaknya Nabi Ibrahim mau dikorbankan oleh ayahandanya karena diperintahkan oleh Allah. Setelah itu bagaimana yang dituangkan dalam Al-Quran, wa nadaina ya Ibrahim, maka dipanggillah wahai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpi yang engkau mimpikan. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang baik. Inna hadza lahul bala'ul mubin, sesungguhnya apa yang menimpa kepada keluargamu ini adalah ujian yang nyata. Wa fadainahu bidhibhin azim, maka Allah ganti karena ketakwaan, karena didasari ketakwaan oleh Allah, diganti putranya Nabi Ibrahim alaihissalam, diganti dengan sembelihan, diganti dengan domba, yang mana domba tersebut pernah dikorbankan oleh anaknya Nabi Adam yang namanya Habil. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dari khutbah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya nomor 1, kita harus menghormati orang tua kita walaupun beda pendapat, beda pemikiran. Janganlah menjadi sekat di antara anak dan orang tua. Dan yang kedua, sabarlah kita ketika diberikan ujian oleh Allah. Ketika diberikan ujian oleh Allah, sabarlah karena ujian tersebut untuk meninggikan derajat kita, bukan untuk merendahkan kita, akan tetapi untuk meninggikan kualitas kehidupan kita. Jika kita diberikan musibah oleh Allah, maka perbesarkanlah nama Allah dalam hati kita. Insya Allah, Allah akan mengecilkan musibah-musibah atau mengecilkan masalah-permasalahan yang kita hadapi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim وزد وعلم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام
مولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومحابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي القدر علي والفخر جليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أوصي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Jemaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah. Di khutbah yang kedua ini, marilah kita berdoa kepada Allah. Apa-apa yang telah kita laksanakan, apa-apa yang telah kita doakan, nantinya dikabulkan oleh Allah, dan semoga kurban yang kita kurbankan oleh Allah diterima, dan semoga yang belum bisa berkurban oleh Allah diberikan kelebihan rezeki di tahun depan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbi ighfir lana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ولذكر الله.